Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya si teknisi Katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di depan saya sudah ada HP Vivo layarnya hancur lebur ya. Ini antara Vivo Y12s, Vivo Y20 atau Vivo Y20s ya. Untuk bentuk bodinya hampir sama, dan LCD-nya pun untuk yang KW atau yang di pasaran itu LCD-nya universal ya. Tapi ini kemungkinan karena kameranya ini hanya dua yaitu kamera belakangnya, kemungkinan besarnya Vivo Y12s. Di sini saya mau berbagi ganti LCD untuk tipe Vivo Y12s atau Vivo Y20 atau Vivo Y20s, karena LCD-nya sama saja, bentuknya sama aja, prosesnya pun pasti akan sama saja. Langsung kita bongkar saja HP-nya. Saya tidak mempercepat ya atau mengkat ya, paling hanya sedikit bagian aja yang saya percepat, tapi lebih cenderung nggak saya percepat karena ini proses pembongkaran untuk tipe ini harus dari back covernya ya. Hati-hati saat melakukan pembukaan back cover. Di bagian sini harus pakai alat bantu atau cairan pembantu untuk melunakkan lem-lem yang ada di bagian back cover. Bisa dipanasin, tapi nanti resikonya kalau agak terlalu panas nanti waktu kita buka malah bagian back covernya, stikernya itu ketinggalan atau mengelupas ya, jadi nanti hasilnya kurang bagus. Jadi gunakan saja cairan, bisa bensin atau minyak kayu putih ya. Kalau ada kontak cleaner bisa pakai kontak cleaner biar hasilnya di bagian back covernya itu nggak ada stiker yang mengkilat-kilat, itu yang stiker 3D-nya itu nggak terkelupas ya. Jadi tetap usahakan selalu gunakan cara yang terbaik ya. Kalau menurut saya cara yang terbaik itu memberi sedikit cairan pada celah back covernya itu biar double tip atau lem back covernya itu agak sedikit melunak, jadi bisa ada celah untuk mencongkel alatnya itu ya. Bisa pakai besi, lalu untuk mencari celah saya pakai besi, kemudian saya pakai bekas tempered glass untuk selanjutnya. Untuk tipe ini bagian fingerprintnya sudah pakai fingerprint yang di samping ya. Vivo Y12s dan Y20 atau Y20s itu fingernya sudah pakai finger yang nyatu sama tombol powernya. Pelan-pelan saja bukanya, nggak usah terburu-buru, nggak usah gerusa-gerusu, santai saja, yang penting hasilnya bisa maksimal. Untuk yang mau beli pasang LCD sendiri, ikuti prosesnya, bisa nyari tutorial dari berbagai sumber untuk cara buka HP-nya. Jangan hanya sekedar gampang ganti LCD tapi nanti saat proses melakukan kesalahan ya. Untuk ganti LCD itu kan sebenarnya nggak harus punya keahlian khusus, yang penting kita tahu cara buka back cover atau kita buka backdoornya, kita punya alat buat nyongkelnya, kita punya obeng, dan yang penting
kita punya lem LCD-nya itu sudah bisa untuk memasang LCD sendiri di rumah. Jadi kalau bisa dikerjakan sendiri maka biayanya pun akan lebih bisa menghemat budget ya. Karena untuk tipe Vivo Y12s ini LCD-nya kemarin saya dapat di harga 145 ya dari sales toko spare partnya. Kemungkinan di online itu harganya nggak jauh beda, kalaupun beda paling sekitar 5-10 ribu, kemungkinan ada di angka 130-an kalau di toko online ya. Untuk pergantian kalau di counter service itu bervariasi harganya dari 200.000 sampai 300.000 rupiah. Jadi kalau bisa pasang sendiri tentu biayanya akan lebih hemat lagi, tapi tetap resiko ditanggung sendiri ya. Karena ya kalau counter service itu kan dari biaya pengeluarannya, dari modalnya untuk beli LCD plus garansinya, ongkos pasangnya, itu yang membuat harga LCD itu terkadang bisa sampai 2 kali lipat harganya. Misalnya modalnya 130, harga LCD-nya selesai tinggal beres itu bisa di angka 2,5 atau 300.000. Tapi kalau untuk pemasangan sendiri atau beli LCD-nya beli sendiri lalu di minta pasang di counter service, itu kemungkinan ongkos pasangnya hanya sekitar 50-100.000 saja, tapi hanya ongkos pasang, tidak ada garansi karena barang bukan dari kami atau bukan dari teknisinya, jadi hanya ongkos pasangnya saja, tidak menanggung segala kerusakan setelah pemasangan. Semuanya kembali ke pilihan masing-masing, mau pasang LCD sendiri ataupun diserahkan ke teknisi. Tapi alangkah baiknya kalaupun mau berhemat budget untuk pembelian, kalau memang siap untuk menanggung resiko ke depannya, kalau ada trouble pada LCD-nya bisa kalian beli sendiri, untuk pemasangannya bisa diserahkan ke teknisi setempat. Itu juga bisa menghemat sedikit pengeluaran ya. Menghemat 50-100 ribu kan lumayan. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga itu bisa buat belanja sayur ya, buat jajan anak. Kalau yang masih bujangan ya setidaknya bisa buat beli rokok sama kopi lah ya. Di sini terlihat ya, untuk frame LCD-nya agak kelihatan melengkung ya. Entah karena efek sering dikantongin atau gimana. Untuk pembukaan tulang tengahnya usahakan pakai alat buat nyongkel, alat yang tipis buat nyongkel biar lebih mudah saat membuka back covernya ya. Jangan lupa baut-bautnya dicopotin dulu semuanya, baru terbuka semuanya. Ikuti prosesnya pelan-pelan, insya Allah nggak ada kesalahannya. Di sini yang agak aneh itu kalau Vivo itu antara cover tengah sama penutup mesin itu dipisah ya. Kalau untuk Oppo yang F9 atau apa itu kan semuanya langsung rapat pada jadi satu, kalau ini dipisah. Jangan lupa kita tes dulu LCD-nya ya. Kita copot baterainya, kita tes LCD-nya sebelum
kita pasang pada frame-nya. Kita coba dari luar dulu apakah LCD-nya bermasalah atau tidak. Jadi kalau misalnya bermasalah, nanti bisa kita retur pada salesnya. Untuk yang LCD-nya beli online, usahakan saat unboxing itu sampai pengetesan LCD itu di video dari awal sampai akhir ya. Karena kebanyakan untuk penjual-penjual yang ada di online itu kalau unboxing paketnya dan pengetesannya itu beda video, terkadang susah untuk retur barangnya kalau ada trouble di LCD-nya. Jadi misalnya kalian beli LCD di online, minta pasang ke teknisi terdekat, ya udah paketnya itu langsung nggak usah dibuka, langsung serahkan ke teknisinya saja. Minta teknisinya untuk membongkar HP-nya dulu sebelum mengunboxing paket LCD-nya. Jadi kalau misalnya HP-nya sudah dibongkar, baru di unboxing paketnya dengan video, sekalian langsung dites saat itu juga. Kalau ada masalah pada LCD-nya, kita punya bukti yang kuat untuk retur LCD-nya. Biasanya kadang penjual-penjual itu ya seperti itulah, mengambil celah kesalahan kita agar barang itu nggak bisa diretur. Kadang takutnya licik, sebenarnya itu barang returan dikirim ulang pada pembeli yang berbeda, kan kita nggak tahu juga. Tapi lebih namanya LCD itu lebih cenderung ke hoki-hokian ya. Di sini untuk Vivo Y12s ini ada polanya. Jadi saya hanya coba untuk via panggilan darurat aja, dan HP-nya juga agak lemot kalau menurut saya, mungkin karena memorinya penuh ya. Harus dimatikan dulu, dinyalakan lagi baru dia mau normal, atau karena LCD-nya yang bermasalah. Tapi kemungkinan untuk LCD itu enggak, cuman waktu loading aja dia udah terasa lemot ya, karena ini HP RAM 332, kemungkinan internalnya juga hampir habis, entah tinggal 1 GB atau 1 GB lebih sedikit. Biasanya kalau untuk proses lemotnya kayak gini itu dia internal, biasanya sisa internalnya hanya sekitar 1 GB lebih sedikit ya, nggak nyampe 2 GB ke atas. Oke, langsung kita coba proses pencopotan untuk LCD depan aja. Untuk proses pencopotan baterai, usahakan tetap kita lumasi sedikit. Di sini saya pakai kontak cleaner ya, untuk mempermudah saat penarikan baterai ini ya. Karena untuk tipe Oppo, Vivo itu double tip yang di baterainya itu, yang di bawah plastik baterai itu benar-benar kuat banget ya. Bagus lah, tapi untuk double tipnya itu bagus, dan menurut saya emang lebih mudah untuk mencopot baterainya itu tipe-tipe Oppo atau Vivo dibandingkan Xiaomi atau Samsung ya. Meskipun dia ada yang buat narik itu lemnya itu, tapi terkadang yang buat narik lem itu sering putus ya, jadi malah susah, kalau kata saya agak rentan bocor kalau harus pakai dicongkel itu. Kalau untuk yang tipe-tipe ini jarang ya, jarang terjadi kesalahan saat pencopotan baterai ya, terutama baterainya bocor atau gimana, karena kita nggak harus nyongkel baterainya. Jadi ya kita aman-aman saja, yang penting kita kasih sedikit pelumas saat mau menarik baterainya.
Dan jangan lupa untuk penutup bagian earpiece ya, atau speaker telinga itu ya, kalau misalnya masih nempel di LCD yang lama, coba untuk diamankan dulu biar nanti nggak lupa saat pemasangan. Kalau masih nempel Pak di framenya, ya hati-hati saat itu biar nggak jatuh ya, karena nanti kalau sampai lupa penutup earpiece-nya nanti jadi LCD-nya agak terlihat bolong, dan untuk kameranya gampang kemasukan debu, dan lebih cenderung nanti parahnya lagi bikin kameranya ngeblur ya. Di sini saya mau coba untuk sedikit meluruskan framenya dulu ya, karena ini framenya melengkung banget. Entah karena efek apa bisa melengkung kayak gini, apa karena sering dikantongin itu bisa membuat frame juga gampang melengkung, atau efek jatuh ya. Saya coba sedikit nanti sedikit luruskan biar LCD itu bisa agak sedikit presisi ya, karena LCD itu pasti posisinya lurus, kalau framenya melengkung itu akan ketahuan banget ya. Jadi nanti hasilnya tuh jauh banget antara frame dan LCD-nya, itu nggak bisa rapet banget ya, melengkungnya itu terlalu agak parah, lumayan parah ini. Kalau dipaksa nanti LCD-nya yang ngeden atau trouble, malah nanti kerja dua kali ya. Jadi lebih baik agak framenya agak sedikit diluruskan aja, dipaksa. Kalau misalnya framenya hancur sekalian, mungkin bisa kita ganti sekalian ya, karena ini framenya sebenarnya masih lumayan mulus, cuman kondisinya kurang lurus saja. Jadi nanti kita luruskan sedikit aja biar LCD-nya bisa jauh lebih presisi dan kelihatan lebih rapi lagi. Saya copot lagi LCD-nya, saya coba untuk meluruskan bagian framenya ya, biar agak sedikit ya kelihatan lebih rapi aja. Kalau lurus itu kan jadi lebih rapi. Bisa kita tekan-tekan di bagian mana yang melengkung dan bagian mana yang enggak melengkung, nanti kita coba sedikit-sedikit aja ya, jangan sampai patah ya, nanti malah kalau sampai patah malah repot nanti ya. Jadi kalau udah sedikit kita coba pasang lagi apakah sudah presisi atau belum. Tapi kalau untuk ini saya coba pakai LCD yang lama ya kemungkinan presisi ya, karena LCD yang lama itu kan udah nggak keras ya, untuk bagian kacanya kan udah hancur robur, jadi dia agak lunak ya. Pakai LCD yang baru hasilnya ya sudah sedikit lagi lah, ini cuma bagian sini aja yang masih kurang rapi sedikit ya. Kita coba sekali lagi untuk pelurusan LCD-nya ya, mudah-mudahan bisa sedikit presisi. Udah kelihatan lumayan ya lur. Bagian atas sudah lumayan, bagian bawah ini tinggal yang paling di bagian flex yang ada fleksibelnya ya, karena yang ada bagian fleksibelnya ini memang karena ada fleksibelnya jadi tetap masih kurang ya, kurang sedikit rapi. Tapi nanti kalau udah dilem bagian bawah mah tetap bisa rapi, kalau bagian kanan kirinya sudah lumayan presisi. Memang repot juga kalau dapat ganti LCD yang framenya melengkung kayak gini ya, langsung kita pasang nanti hasilnya nggak bagus.
Kalau nggak langsung dipasang ya nambah kerjaan ya gitulah. Tapi setidaknya kita berikan servis yang terbaik untuk customer. Mudah-mudahan customernya puas, LCD nggak ada kendala, gitu aja harapannya. Ini proses untuk proses record ini saya record 2 kali ya. Karena yang record yang pertama itu saya belum dapat pola dari yang punya. Sebelum saya pasang LCD-nya itu saya tunggu sampai 2 hari ya. Baru yang punya ini ditelepon sama yang ngasih HP-nya ke saya. Diteleponin baru dikasih polanya itu apa ya. Jadi 2 hari baru saya dapat polanya, jadi saya bisa ngetes full untuk LCD-nya. Tadinya mau langsung saya pasang, tapi takutnya nanti LCD-nya trouble, malah kerja 2 kali ya sayanya. Makanya saya lebih baik saya tunggu sampai yang punya itu ngasih kunci layar HP-nya atau pola ya. Jadi biar sama-sama enak, saya enak, ngetesnya juga enak kan. Jadi nggak ada was-was nanti takutnya LCD-nya begini, LCD-nya begini. Jadi saya tunggu saja. Dan alhamdulillah kemarin setelah 2 hari itu sudah bisa saya pasang LCD-nya. Sekarang kita tes lagi untuk LCD-nya sebelum kita full lem ya. Nanti habis ini langsung kita lem. Nggak ada trouble, langsung kita lem saja. Ini udah beda waktu ya, ini makanya backgroundnya beda ya. Yang ini backgroundnya warna biru ya, karena ini udah setelah saya dapat kunci layarnya dan langsung ditungguin juga sama saudaranya untuk waktu pengetesan di kunci layar ya. Jangan lupa untuk seperti biasa untuk di bagian bawah LCD saya kasih double tip sedikit ya untuk pegangan LCD-nya ya, karena untuk yang tipe-tipe poni seperti ini itu pegangan LCD yang di frame-nya itu sedikit sekali ya, jadi kurang bisa diandalkan kalau menurut saya. Makanya untuk yang tipe-tipe ini sering banget LCD-nya itu copot ya, dan kadang yang punya itu agak sedikit mengabaikan. Kalau user-user itu customer sering mengabaikan, dan akhirnya kalau udah copot semua fleksibelnya jadi sobek. Harusnya hanya
pengeluaran untuk pengeleman LCD jadi pengeluaran untuk pergantian LCD, karena terlalu mengabaikan yang lem udah copot dari framenya, LCD sudah copot dari framenya tapi nggak buru-buru dilem. Setelah LCD di lem, langsung kita coba rakit saja. Dalam proses ini langsung kita rakit semuanya biar nanti nggak dua kali kerja ya, dari pemasangan mesin, pemasangan kabel antena. Jangan lupa kalau nyopot mesin ya, nanti biar sinyalnya tetap ngajir. Saya kasih double tip sedikit di bagian fleksibel LCD-nya, biar LCD-nya nanti nggak ada tekukan untuk yang bisa mengganggu saat pemasangan baterai. Jadi bisa sedikit lurus, biarpun nggak lurus-lurus banget, tapi setidaknya nggak mengganggu saat pemasangan baterai ya. Jadi kadang kalau LCD-nya nekuknya di bawah baterai itu jadi baterainya agak ngangkat sedikit, jadi agak terkesan melembung baterainya. Jangan lupa pasang semuanya kalau yang mesinnya dicopot ya. Kalau tadi karena ini framenya kita lurusin frame, jadi saya harus nyopot semuanya. Sebenarnya kalau untuk pemasangan LCD-nya saja nggak harus nyopot mesin juga ya, karena kan LCD-nya hanya satu soket fleksibel saja, nggak ada soket touchscreen-nya. Tetap jangan lupa kabel antena jika dicopot jangan lupa dipasang lagi. Pasang baterainya, kalau untuk yang tipe Oppo, Vivo itu dia lemnya masih super kuat, jadi nggak harus kita kasih double tip ulang. Jangan lupa di Vivo itu ada baut aneh yang bautnya seperti baut iPhone, jadi baut 2 tingkat ya dia sebenarnya. Satu baut gede, yang satunya untuk baut kecil di atasnya ya. Itu untuk Vivo itu ada baut aneh lah, kalau kata saya baut aneh. Itu biasanya baut-baut yang ada di iPhone ya. Di Vivo juga banyak kan ada sih baut aneh seperti itu, memang ada untuk di tipe HP Vivo. Jadi bautnya 2 tingkat.
Sebelum kita baut semuanya, kita coba sekali lagi ya untuk LCD-nya. Kalau misalnya ada trouble, mumpung belum terlanjur semuanya dilem ataupun kita bautin semua bagian tulang tengahnya ya. Jadi kalau belum terlanjur semuanya itu masih bisa untuk dicopot ataupun gimana ya, untuk mengantisipasi aja sebenarnya. Makanya untuk pemasangan LCD itu saya biasanya setiap kita pasang sesuatu, saya coba, kita setiap habis dilem dicoba, pemasangan mesin dirakit semuanya dicoba lagi sampai finishing. Itu baru kalau udah ngerasa finishing oke, baru semuanya saya karetin ya. Kalau udah semuanya lancar, nggak ada kendala, baru saya full karetin. Untuk pengecekan panggilan darurat semuanya oke ya di sini ya. Untuk aplikasi, saya biasanya kalau ngetes touchscreen memang aplikasi saya tekan, saya tahan, lalu saya tarik ke seluruh bagian LCD. Kalau ada trouble, aplikasi itu pasti akan berhenti di satu titik ya. Kalau misalnya nggak ada masalah, aplikasi itu bisa dikembalikan pada tempat asalnya. Karena saya rasa sudah oke, langsung saya coba pasang baut semuanya. Jangan lupa dibersihkan sisa-sisa double tip yang ada di back covernya ya. Kalau nggak dibersihkan nanti pas dilem ke HP-nya, back covernya agak sedikit ngangkat ya, atau lem LCD-nya bisa keluar kemana-mana dan hasilnya kurang rapi ya. Jadi untuk hasil yang maksimal, usahakan semua bekas double tipnya kita copotin semuanya yang di bagian back cover, biar nanti bisa presisi dan rapi ya waktu pemasangan back covernya. Dan kalau kita tekan masih ada sisa-sisa lemnya, kita bersihkan pakai kain, dibasahin pakai kontak bensin atau minyak kayu putih ya, di bagian yang sisa-sisa yang di LCD-nya maupun yang ada di back covernya. Karena ini posisi lemnya ini masih lunak, jadi masih sangat gampang banget untuk ngilangin sisa-sisa lem yang bekas kita pasang tadi, yang di LCD maupun di bagian back covernya. Setelah semuanya kita rasa sudah bersih, baru langkah terakhir kita kencangkan dua-duanya, LCD dan back covernya. Ini biasanya saya lakukan biar nggak dua kali kerja, harus ngaretin LCD, dan yang kedua kita harus ngaretin back cover juga. Kalau posisi seperti ini, customer agak buru-buru pun 15 menit atau 20 menit karetnya sudah bisa dipasang dan insya Allah sudah kuat ya, yang udah, karena udah agak udah setengah kering. Jadi untuk pengeringan, proses pengeringannya akan jauh lebih cepat
kalau kita diamkan dulu tanpa kita harus langsung kencangkan waktu dari awal pemasangan LCD. Oke, segitu dulu untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kalian yang mau ganti LCD sendiri, ikuti tutorial-tutorial yang ada dan selalu berhati-hati saat pemasangan dan pencopotan entah soket baterai atau LCD. Yang pastikan saat pemasangan soket LCD itu selalu berhati-hati biar nggak ada kesalahan, nggak ada kerusakan entah di soket LCD yang ada di LCD-nya ataupun soket LCD yang ada di bagian mesin. Hanya itu aja kuncinya saat pemasangan LCD itu selalu hati-hati saat proses pemasangannya. Jangan sampai karena kita terburu-buru nanti hasilnya malah nggak maksimal. Bukannya kita ngirit, malah nanti jadinya buang-buang duit. Oke, gitu aja lur, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sukses selalu, salam solder panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.